Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi wassahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Karena tanpa karunia Allah, tentunya kita tidak akan mampu hidup di atas dunia ini, menikmati indahnya alam, menikmati kehidupan dunia, yang dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tetapi dengan menikmati segala apa yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita semua akan menjadi orang yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat berangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada orang-orang yang berjuang membela agama, dan mudah-mudahan kita yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak langkah beliau, kita semua berkesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di atas dunia ini tidak akan ada yang mampu hidup dengan kesendirian. Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Di sekeliling kita ada tetangga kita. Di rumah kita ada suami, ada istri, ada anak-anak kita, bahkan mungkin ada orang tua kita. Yang kesemuanya itu adalah orang-orang yang berada di sekeliling kita, yang akan saling berkomunikasi dan akan saling membantu dalam kehidupan keseharian kita. Maka pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang bagaimana tata cara bertetangga, bagaimana kita membahas tentang adab bertetangga.
Kita bacakan ayat Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari dil junubi wassahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ada orang yang perlu kita perhatikan, ada orang yang perlu kita rangkul menjadi orang-orang yang berada di sekitar kita. Yang pertama adalah keluarga. Ada istri, suami, anak-anak. Kemudian Allah memerintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kerabat, saudara kita, saudara sekandung, saudara dari istri kita atau saudara dari suami kita. Kemudian ada orang-orang miskin, anak yatim. Kemudian yang paling penting adalah tetangga. Kenapa demikian? Karena tetangga adalah orang yang terdekat sesungguhnya dengan kita. Begitu kita mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, tentu tetangga kita yang terdahulu yang membantu kita. Walaupun kita banyak saudara, kalau saudara kita tidak dekat dengan kita, apakah kita akan minta tolong kepada saudara kita yang jauh? Tentu tidak. Yang perlu dan minta kita bantu pasti tetangga kita. Misalnya kita sakit, kemudian kita punya hajatan di rumah, kemudian kita di rumah sedang ada acara, tentu tetangga terdekat dulu yang akan membantu kita. Walaupun saudara kita banyak tapi jauh tetangga kita, syukur-syukur saudara kita dekat dan menjadi tetangga kita sekaligus saudara kita. Alhamdulillah kalau bisa seperti itu, disaling membantu di antara. Tetapi ada orang yang dengan saudaranya sendiri pun tidak pernah damai, selalu berselisih, selalu bertengkar, selalu ada masalah. Nah, ini adalah orang-orang yang tentunya kita semua tidak akan disukai oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Jangankan kita memutus tali silaturahmi dengan saudara kita, kita memutus tali silaturahim dengan tetangga dan orang-orang yang dekat dengan kita, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga man qati'ar rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibrilu yusini bijari hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat Jibril selalu berpesan kepadaku, kata Rasulullah, untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan ikut mewarisinya. Sahabat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selalu berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai Rasulullah mengira bahwa tetangga itu adalah saudara kandung, kan? Ikut mewarisinya, berarti menganggap bahwa tetangga itu adalah saudara kandung kita. Karena orang yang terdekat dengan rumah kita itu tetangga kita, maka kasihinilah dan sayangilah tetangga kita sebagaimana kita mengasihi saudara-saudara kita. Di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala wallahu yu'minu qila man ya Rasulullah alladhi la ya'manu jarrahu bawa'iqah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, seorang itu belum bisa dikatakan sempurna imannya, sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah, wallahu yu'minu. Apa kata Rasulullah? Demi Allah belum sempurna imannya. Demi Allah belum sempurna imannya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diulang 3 kali. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang belum sempurna imannya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang bertetangga atau orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang yang mengganggu tetangganya dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan tingkah lakunya, sehingga tetangga lain terganggu oleh tetangga yang satunya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bukan termasuk orang yang beriman atau orang yang belum sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat siaran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang adab bertetangga, mari kita sama sapa dulu sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Ada Ibu Lisma di Mendalo Indah. Kemudian ada Ibu Dewi Afifa di Blok B. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bergabung dengan program Syiar Penyuluh. Kemudian ada Ibu
Nur Marita yang berada di Ibu Nur Marita ini kalau nggak salah di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat juga bergabung nih kita, alhamdulillah pagi ini bergabung dalam acara dan program syiar penyuluh. Kemudian ada lagi Ibu Kodariah yang tadi di awal sudah menyapa, alhamdulillah hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang dapat hadir pada kesempatan pagi ini dapat bergabung dengan kita. Alhamdulillah pagi hari ini kita sedang membahas tentang adab bertetangga. Kemudian ada pula tuan guru kita yaitu Al-Ustadz Dr. Ridwan Jalil yang juga bergabung dengan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan kita semua, setidaknya menjadi tanbihul ghafilin, pengingat bagi kita yang terkadang kita hilaf bahwa ternyata ada adab bertetangga sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi, hadis-hadis Rasulullah SAW, bahwasanya la yu'minu, ini wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Qila may ya Rasulullah, kata sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengatakan wallahu la yu'minu sampai 3 kali. Lalu sahabat bertanya, "Ma ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah orang yang tidak sempurna imannya itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi la ya'manu jarrahu bawa'iqah." Orang yang terganggu dengan tetangganya, atau orang yang tetangganya tidak aman karena gangguannya. Ini. Jadi sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab bertetangga diukur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ukuran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum dikatakan sempurna imannya apabila seseorang itu masih mengganggu tetangganya, menceritakan kejelekannya, menfitnah, kemudian mengganggu apa yang dia punya. Dengan apa? Dengan lisannya, dengan tingkah lakunya dan perbuatannya. Maka orang yang belum bisa bertetangga dengan baik, masih mengganggu tetangganya baik dengan lisannya dan tingkah lakunya, Rasulullah SAW katakan belum dikatakan sempurna imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita bertetangga dengan baik? Imam Al-Ghazali memberikan gambaran kepada kita bagaimana menjadi tetangga yang baik untuk tetangganya. Yang pertama, kata beliau, mendahului menyampaikan salam. Orang-orang yang bertetangga dianjurkan saling menyapa ketika bertemu dengan tetangganya, mengucapkan salam. Tentu saja pihak yang mendahului mengucapkan salam secara akhlak lebih baik dan karenanya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Al-Ghazali, bahwasanya tetangga yang baik itu adalah orang yang ketika bertemu dengan tetangganya saling menyapa. Saling menyapa, saling bermusafahah, berjabat tangan di antara keduanya. Maka inilah
orang-orang yang didambakan oleh tetangganya. Ketika bertemu dengan tetangganya dia tersenyum, bertemu dengan tetangganya dia menyapa, bertemu dengan tetangganya dia mengucap salam, mendoakan tetangganya tentang kebaikan. Maka inilah sesungguhnya rizki yang paling besar, karena memiliki tetangga yang baik itu merupakan rizki yang luar biasa bagi kita. Kemudian yang kedua, menurut Imam Al-Ghazali, yang kedua adalah tidak lama-lama berbicara. Hidup bertetangga tidak bisa lepas dari berbicara satu sama lainnya. Namun pembicaraan itu sebaiknya tidak kelewat lama. Hal ini demi kebaikan seperti menghindari ghibah atau menggunjing pihak lain yang bisa menimbulkan fitnah dan sebagainya. Ini adab bertetangga. Jadi ketika berbincang-bincang, berbicara dengan tetangga, berbicaralah dengan pembicaraan yang bermanfaat. Dan kata Imam Al-Ghazali, jangan terlalu lama kalau kita berbicara dengan tetangga kita atau ngobrol dengan tetangga kita. Ngobrollah sesuatu yang penting dan tidak harus berlama-lama, apalagi kita duduk lama sambil menggibah, menceritakan kejelekan orang lain, menggunjing pihak lain yang akan menimbulkan fitnah. Ini sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, yang ketiga adalah tidak banyak bertanya. Mengajukan pertanyaan seperti mau kemana merupakan salah satu cara menyapa yang sudah umum. Jika pertanyaan tersebut dijawab mau ke pasar misalnya, maka tidak harus diajukan lagi pertanyaan yang lebih detail seperti mau beli apa, kemudian sama siapa, kemudian belinya di toko mana dan sebagainya. Nah, ini jangan terlalu banyak, cukup ketika ditanya atau mau kita bertanya mau kemana dengan tetangga kita, cukup ketika dijawab mau ke pasar, nggak perlu lagi kita mengajukan pertanyaan yang lain, apalagi kita menyatakan pernyataan mau kemana, mau ke pasar. Nah, itu di pasar itu sekarang harganya semuanya mahal. Itu di toko itu yang biasanya segini harganya sekarang jadi segini. Kemudian apalagi sampai menceritakan yang jualannya, aduh kasihan si anu itu udah jualan seminggu ini nggak laku-laku sebagainya. Akhirnya apa? Akhirnya menjadi apa? Menjadi menggunjing apa? Menggunjing pedagang. Nah, ini nggak perlu. Jadi kalau kita bertanya, ketika kita bertanya, mengajukan pertanyaan mau kemana, udah dijawab mau ke pasar atau mau kemana lah gitu, ya udah selesai. Berarti itu pertanyaan. Tidak perlu menambah pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kemudian yang keempat, menjenguk di saat sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak dikunjungi. Artinya tetangga yang tidak sakit berkewajiban mengunjungi tanpa memandang status sosial pihak orang sakit. Tetangga pada dasarnya adalah pertemanan, sehingga kesetaraan di antara mereka harus dijaga demi kebaikan. Jadi kalau kita ada tetangga, kemudian tetangganya sakit, jangan pilih-pilih. Nah, itu kan, kalau tetangganya yang ini ketika sakit berkunjung, sementara ada tetangga yang lain yang sakit karena mungkin ekonominya tidak setara dengan kita, akhirnya tidak mau mengunjungi. Nah, ini kita berarti masih pilih-pilih dalam bertetangga. Ini dilarang oleh pendapat Imam Al-Ghazali. Ketika kita memilih-milih untuk apa? Untuk menjenguk orang yang sakit di antara tetangga kita.
Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kata beliau Imam Al-Ghazali mengatakan berbela sungkawa kepada yang ditimpa musibah. Seorang tetangga juga berhak dikunjungi ketika sedang tertimpa musibah, terutama kematian anggota keluarganya misalnya. Hal sebaliknya dilakukan dalam kunjungan takziah adalah ikut berbela sungkawa dengan menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan terutama bagi si mayit dan keluarga yang ditinggalkan. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu yang baru bergabung, Ibu Nova. Assalamualaikum Ibu, sudah bergabung, mudah-mudahan yang sudah bergabung dengan kita Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, dan kita semua tentu menginginkan mampu beristiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima tadi berbela sungkawa. Itu kepada siapa? Kepada tetangga kita yang terkena musibah. Mungkin ada anggota keluarganya yang meninggal dunia, maka kita bertakziah. Ketika kita bertakziah, diusahakan kita semua merasakan rasa sedih, kemudian menunjukkan rasa duka dan mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada orang yang meninggal. Nah, itu mendoakan kebaikan seperti doa-doa yang selalu kita bacakan ketika kita bertakziah dengan doa Allahumma firlahu. Misalnya kalau kita semua mendoakan orang yang ketika yang meninggalnya laki-laki misalnya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Kemudian ketika perempuan, ya Allah maghfirlah warhamha wa'afi wa'fu anha. Dan doa-doa yang lain boleh, misalnya ketika kita melihat wajah si mayit, ketika kita membuka penutup wajahnya misalnya, kita berdoa Allahumma ftah lahu abwabas sama, nah, itu. Atau Allahumma ftah laha abwabas sama, ya Allah bukakanlah untuknya pintu-pintu langit. Nah, itu. Ya Allah bukakanlah untuknya pintu-pintu langit. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh ayahanda Kiai Haji Ali Abdul Wahab yang terdapat pada kitab Tajhizul Mayyit, bahwasanya ketika kita membuka wajah, penutup wajah dari jenazah itu, boleh menggunakan doa yang tadi, Allahumma ftah lahu abwabas sama, Allahumma ftah laha abwabas sama, atau doa-doa yang lain dipersilahkan saja, selama itu adalah mendoakan kebaikan kepada siapa? Kepada sang jenazah atau kepada si mayit. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, ikut bergembira atas kegembiraannya. Nah, itu tidak sebaiknya seorang merasa tidak senang atas keberhasilan tetangganya disebabkan iri. Hal yang justru dianjurkan adalah saling mengucapkan selamat atas keberhasilan sesama tetangga. Dengan cara apa? Dengan cara kita semua mengucapkan selamat kepada siapa? Kepada orang dan tetangga kita yang berhasil. Itu. Dengan cara ini perasaan iri atas keberhasilan tetangganya bisa dihindarkan dan pertemanan sesama tetangga dapat terjaga. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat ada orang yang belum mampu menjadi tetangga yang baik. Ketika tetangganya berhasil, justru dia mencibirnya.
ketika tetangganya berprestasi malah mengirinya. Nah, ini banyak orang yang seperti itu, apalagi berkaitan dengan harta. Ada tetangganya yang beli mobil mulai mencibir, ada tetangganya yang berhasil dalam pendidikannya, nah, ini malah justru menjauhinya. Padahal ketika kita mendoakan orang-orang yang sukses dalam pendidikan, kemudian sukses dalam bisnisnya, nah, setidaknya kita pun merasa gembira dan mengucapkan selamat. Insya Allah ketika kita merasa bahagia melihat tetangganya berhasil, melihat tetangganya berprestasi, kemudian melihat tetangganya gembira dengan prestasi yang dia raihnya, insya Allah dengan doa itu orang yang berhasil pun mendoakan kita. Bukankah pernah kita bahas di kesempatan yang sudah lewat bahwasanya ketika kita mendoakan orang lain, kemudian orang yang kita doakan tidak tahu bahwa kita sedang mendoakan kebaikan untuknya, maka kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada satu malaikat yang berada di atas kepala seseorang yang sedang berdoa, mendoakan orang yang sukses, mendoakan orang yang berhasil, mendoakan tetangganya yang bahagia. Lalu ketika dia berdoa dan malaikat itu mengaminkan doa kita, dan malaikat mengatakan begitu juga dengan engkau. Nah, jadi ketika kita berdoa untuk tetangga kita, ya Allah, tetanggaku mudah-mudahan dijadikan orang yang sukses, dijadikan anaknya anak yang soleh dan solehah, dijadikan tetanggaku berhasil dalam bisnisnya, maka malaikat itu akan mengaminkan dan dia mengatakan begitu juga dengan engkau. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya kalau kita mampu mendoakan orang-orang yang berada di sekitar kita. Agar apa? Agar kita saling membantu. Kalau kita belum mampu membantu dengan harta kita, belum mampu membantu dengan tetangga kita, dengan tenaga kita, maka setidaknya bantulah dengan doa. Ketika saudara kita sulit, bantu dengan doa. Mudah-mudahan dari salah satu doa di antara kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, adab bertetangga menurut Imam Al-Ghazali yang ketujuh, berbicara dengan lemah lembut kepada anak tetangga dan pembantunya kalau ada. Anak-anak tetangga dan pembantunya merupakan kelompok orang-orang yang lemah secara sosial, sehingga harus dibesarkan hatinya. Salah satu caranya adalah dengan menghindari cara bicara yang bisa membuat mereka merasakan takut dan merasa tersinggung. Bukan hanya kepada anak-anak dan tetangga dan pembantu tetangga saja, tetapi berbicara lemah lembut itu adalah kewajiban kita kepada siapa? Kepada semua orang yang berada atau lawan bicara kita. Berbicaralah dengan lemah lembut, tetapi ini karena adabnya adalah adab bertetangga, maka berlemah lembutlah dalam berbicara kepada anak-anak tetangga dan pembantu. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedelapan memaafkan kesalahan ucap. Nah, memberikan maaf kepada tetangga yang terselip lidah sangat dianjurkan, sebab bisa jadi suatu ketika seorang juga berbuat hal yang sama
dengan kata lain saling memaafkan di antara orang-orang yang bertetangga itu sangat dianjurkan. Wa afina 'anin nas, itu saling memaafkan bukan hanya kepada tetangga saja, kepada orang lain juga sama. Tetapi yang paling banyak salah kita tentu dengan tetangga kita, karena dengan orang yang jauh kita jarang berbicara atau jarang berucap. Tetapi dengan tetangga kita mungkin keseharian kita ketemu dengan tetangga kita ngomong, tapi tadi sudah kita jaga dengan perasaan dan ucapan yang lemah lembut. Andaikan kita mendengar ucapan tetangga kita dengan ucapan yang mungkin menyinggung kita, jangan nunggu dia minta maaf, tetapi kita maafkan dulu. Begitu juga kalau kita terselip lidah dalam mengucap, karena apa? Karena mungkin tetangga kita mengucapkan hal yang kurang baik yang terdengar oleh telinga kita, maka kita pun minta maaf kepada mereka. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, menegur secara halus ketika berbuat kesalahan. Menegur tetangga yang berbuat salah adalah baik, terutama jika kesalahan itu menyangkut kepentingan yang orang banyak. Namun demikian, teguran itu harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga diterima dengan baik, gitu kan? Jangan diiringi dengan rasa emosi dengan tetangga kita, walaupun tetangga kita mungkin punya salah dengan kita. Ketika tetangga kita memiliki kesalahan yang itu bisa merugikan orang lain, maka kita sebagai tetangga wajib untuk apa? Untuk menasihati dan menegurnya. Mudah-mudahan dengan saling menasihati kita menjadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Kemudian yang ke-10, ini yang ke-10, menundukkan mata dari memandang istrinya. Wah, ini yang paling penting ini. Itu memandang istri orang lain, terutama tetangga. Nah, ini istri tetangga kita harus apa? Harus menundukkan kepala. Atau sebaliknya, menundukkan kepala dari memandang suami tetangga. Nah, harus dengan pandangan yang minimalis. Nah, cukup sedikit saja memandang apa? Memandang istri tetangga. Jangan terlalu banyak, bahaya nanti. Yakni misalnya dengan menundukkan kepala, hal ini untuk menghindari fitnah atau timbulnya godaan-godaan yang bersumber dari setan. Nah, ini yang paling penting ini, yang ke-10 ini, menundukkan mata dari memandang istri tetangga. Kemudian yang ke-11, memberikan pertolongan ketika diperlukan. Jika terjadi apa-apa seseorang seperti sakit, tertimpa musibah dan sebagainya, tetanggalah yang lebih dulu mengetahui. Oleh karena itu menjadi penting memberikan pertolongan dari segala atas kesulitan yang dialami oleh tetangganya. Nah, ini sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan dengan tetangga kita hukumnya wajib, karena kitalah orang-orang yang terdekat dengan tetangga kita. Walaupun mereka tetangga kita itu punya saudara, tapi di saudaranya di kampung sana, tentu kita yang dulu yang paling dekat menolong mereka. Kita tidak akan mungkin tetangga kita minta tolong dengan saudaranya yang berada di kampung sana, sehingga membutuhkan waktu yang panjang untuk minta pertolongan. Maka kitalah orang-orang yang berada di sekitarnya, dan tetangga-tetangga yang berada di sekitarnya itulah yang kita minta tolong. Kemudian yang terakhir, menurut Imam Al-Ghazali, yang terakhir, tidak terus-menerus memandang pembantu perempuannya. Wah, kalau ada pembantunya, kalau nggak ada, enggak lah. Banyak hal negatif bermula dari pandangan mata, maka penting untuk meminimalisir pandangan terhadap pembantu perempuan. Posisinya yang lemah, rentan terhadap kekerasan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi, itu ada 12 yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, demikianlah ke-12 adab bertetangga sebagaimana nasihat Imam Al-Ghazali. Jika disarankan, maka ke-12 adab tersebut pada intinya menekankan bahwa hidup bertetangga harus saling
menghargai, tolong menolong dan menjaga keharmonisan. Namun demikian diperlukan sikap hati-hati dan dalam berinteraksi lawan jenis agar terhindar dari fitnah. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 12 adab bertetangga yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita. Yang ke-12 itu semoga saja kita mampu untuk melaksanakannya. Nah, ketika ke-12 itu kita laksanakan, insya Allah kita semua akan menjadi tetangga yang baik, akan menjadi tetangga yang selalu diidam-idamkan oleh tetangga yang lain, sehingga ketika bertetangga kita menjadi tetangga yang terbaik di antara tetangga-tetangga yang lain. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain dari nasihat Imam Al-Ghazali yang 12 tadi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, bahwasana an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar idza tabahta maraqatum fa aktsiru ma'a wa ta'ahad jiranaka. Apa kata Abu Dzar? Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, jika kamu memasak makanan berkuah, ya kan, maka perbanyaklah airnya dan perhatikanlah tetanggamu. Ini sampai sebegitunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semua, termasuk ketika kita memasak masakan yang berkuah, maka kata Rasulullah, perbanyaklah kuahnya, maka setidaknya nanti tetangga kita berbagi dengan tetangga kita. Misalnya kita semua membuat kolak, kemudian membuat apalah gitu yang kita buat cemilan misalnya kan, nah, setidaknya kita harus ingat dengan tetangga kita, atau perhatikanlah tetanggamu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minka baban. Apa kata Aisyah? Aisyah radhiyallahu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai 2 tetangga, maka siapakah yang harus kudahulukan? Jawabannya, kepada tetangga yang lebih dekat dari pintumu. Iya, kita kan tetangga itu kan banyak itu. Ada juga yang mengatakan bahwa tetangga itu 40 rumah di belakang kita, 40 rumah di depan kita, kemudian 40 rumah di samping kanan kiri kita. Itu ya, itulah tetangga kita. Sahabat syiar ini Allah, ada juga yang sudah bergabung. Ibu Nova tadi sudah bergabung dengan kita. Ibu Daeng Ape, ini kalau nggak salah di Lagan Tengah atau Jabung Timur ya. Mudah-mudahan yang sudah bergabung dengan kita, Allah SWT berikan kemudahan dari segala urusan kita. Sahabat syiar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hadis Tambiyagi yang akan kita bacakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairukum li sahibihi wa khairul jirani indallahi ta'ala khairukum li jarihi. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi orang yang paling dekat dengan Allah, dia adalah orang yang berteman baik
berakhlak baik kepada temannya. Dan sebaik-baik orang yang di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jadi ada dua hadis ini. Jadi orang yang sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang di sisi Allah adalah orang yang baik berakhlak baik kepada temannya, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang di sisi Allah itu adalah orang yang baik terhadap tetangganya. Sahabat siar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini tentang adab bertetangga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu menjaga kejelekan-kejelekan tetangganya dan menutup aib tetangga, sehingga kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat kepada sesama manusia. Insyaallah orang yang dekat kepada manusia dan dekat kepada Allah itu insyaallah akan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Muhammad Irfan Ilmi, penyuluh agama Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mohon undur diri dari hadapan sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi pada kesempatan yang lain, dan tentunya saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.